Baik, selanjutnya Ibu lanjutkan ya tentang pembahasan soal PH1 Matematika nomor 16. Sekaleng ikan beku dikeluarkan dari ruangan pendingin dengan suhu ikan pada saat kaleng dibuka yaitu negatif 15 derajat Celcius. Kemudian setelah dipanaskan di penggorengan, suhu ikan naik menjadi 23 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan di sini adalah suhu ikan sekarang. Artinya dari negatif 15 derajat Celcius ke negatif naik 23 derajat Celcius, suhu ikannya berada pada berapa suhunya ya. Tinggal negatif 15 ditambah 23 derajat Celcius, yaitu hasilnya adalah 8 derajat Celcius. Kenapa Bu 8 derajat Celcius? Nah, kalau kita buat ke dalam garis bilangan, ya dari negatif 15 ya naik 28 derajat, artinya melangkah ya ke arah kanan sebanyak 28 langkah, maka dia akan berada di letak 8 derajat Celcius. Atau lebih mudahnya tinggal kalian kurangkan saja ya bilangan terbesarnya, yaitu 23 derajat dikurang dengan 15 derajat, hasilnya yaitu 8 derajat Celcius. Oke, selanjutnya nomor 17. Bilangan bulat yang terletak di antara angka negatif 3 dan 2. Nah, kalau terletak di antara berarti bilangan tersebut yang ada di antara angka negatif 3 dan 2. Jadi angka negatif 3-nya tidak perlu diikut sertakan ya, karena di antara. Jadi kita mulai dari angka negatif 2, kemudian angka negatif 1, selanjutnya angka 0, dan terakhir angka 1. Nah, itulah bilangan-bilangan yang terletak di antara angka negatif 3 dengan 2. Ya, jawabannya yaitu yang D. Selanjutnya nomor 18, 5 bola besi digantungkan pada seutas tali dan dimasukkan ke dalam air. Bola besi pertama berjarak 15 cm di bawah permukaan air. Kemudian bola besi keempat berjarak 4 kali lipat dari bola besi pertama yang ada di permukaan air. Dari permukaan air. Jarak bola besi keempat adalah 4 kalinya dari bola besi pertama. Sekarang kita lihat bola besi pertama jaraknya berapa? 15 cm di bawah permukaan air. Nah, kalau bola besi keempat 4 kalinya berarti negatif 15 karena berada di bawah permukaan air ya. Jadi jaraknya negatif 15 cm dikali 4, yaitu hasilnya adalah negatif 60 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif ya. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 19. Tinggi gunung itu 1570 meter di atas permukaan laut. 1570 meter di atas permukaan laut. Nah, kita lihat ada kata di atas permukaan laut. Anggap saja permukaan laut itu adalah titik kesetimbangan atau titik nol ya. Maka kalau di atas permukaan laut artinya berada di atas, maka bilangannya adalah bilangan positif ya. Kalau di bawah permukaan laut baru bilangannya negatif. Karena ini di atas permukaan laut ya, maka bilangannya adalah bilangan positif, yaitu positif 1570 meter yang ada pada jawaban A ya. Kalau untuk jawaban B di situ hasilnya adalah positif 507, bukan 70 ya. Yang diminta adalah 1570 meter di atas permukaan laut. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Oke. Selanjutnya soal nomor 20.
Suhu udara di suatu tempat berubah-ubah selama 5 jam. Pada saat pukul 20.00 ya, suhu udara di tempat itu 27 derajat Celcius. Ya, awalnya pada jam 8 malam suhunya 27 derajat Celcius. Kemudian pada jam 21.00 ya, suhu udaranya naik dari 27 naik 2 derajat, berarti di jumlah 27 ditambah 2 sama dengan 29 derajat Celcius. Kemudian pada pukul 22 suhu udaranya turun. Berarti kalau turun itu dikurang 3 derajat. 29 dikurang 3 sama dengan 26 derajat Celcius. Pada pukul 23.00 suhu udaranya turun lagi 1 derajat Celcius. Dari 26 derajat turun 1 menjadi 25 derajat Celcius. Pada pukul 24.00 suhunya turun lagi 1 derajat Celcius. Maka dikurangkan dari 25 derajat tadi yang terakhir dikurang 1 menjadi 24. Dan yang terakhir pada pukul 01.00 suhu udaranya turun lagi 2 derajat. Ya, dari 24 derajat turun 2 menjadi 22 derajat Celcius. Maka pada pukul 01.00 suhu derajatnya berada pada berapa derajat? Ya, jawabannya adalah yang A, 22 derajat Celcius. Tadi sesuai dengan hitungan Ibu ya. 27 ditambah 2, 29. 29 dikurang 3, 26. 26 dikurang 1, 25. Kemudian 25 dikurang 1 lagi 24. Dan yang terakhir suhu jam 1 pagi atau jam 1 malam itu 24 dikurangi 2, hasilnya adalah 22 derajat Celcius. Selanjutnya soal nomor 21. Bilangan bulat yang diurutkan dari yang terkecil. Nah, diurutkan dari yang terkecil berarti kita cari bilangan negatif yang besar dulu angkanya, kemudian kita urutkan ke bilangan positif yang besar angkanya ya. Di sini kita lihat ada yang A, negatif 5, negatif 3, 0, negatif 1. Salah jawabannya. Kenapa? Karena negatif 1 ini seharusnya letaknya sebelum angka 0 atau setelah angka negatif 3. Ya, ini salah. Untuk yang B, jawaban yang B gimana Bu? Negatif 2, 0, 1, 4, negatif 3. Ini juga jawaban yang salah. Kenapa? Karena negatif 3 ini seharusnya berada di sebelahnya angka negatif 2, sebelah kiri angka negatif 2 atau sebelum angka negatif 2 ya, negatif 3. Kemudian untuk yang C, di sini ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, inilah jawaban yang benar karena diminta diurutkan dari yang terkecil. Yang terkecil itu adalah bilangan negatif 3, kemudian yang terbesarnya adalah bilangan positif 3. Untuk bagian dia adalah pernyataan yang salah ya, atau urutan yang salah karena negatif 3 itu seharusnya berada setelah negatif 4, bukan setelah angka 1. Jadi jawaban yang tepat untuk urutan bilangan dari yang terkecil yaitu adalah yang C. Selanjutnya nomor 22. Di sini ada hasil kali ya antara bilangan positif dengan bilangan negatif. 17 dikali negatif 4. Tentu hasilnya menghasilkan bilangan negatif. Negatif berapa? Yaitu tinggal dikali. Negatif 17 dikali dengan 4 ya. Hasilnya negatif. Terus perkaliannya tinggal dikali aja, 17 dikali 4. Hasilnya adalah negatif 68. Selanjutnya untuk soal nomor 23. Di sini ada sekotak kue berisi 63 buah kue. Kue tersebut akan dibagikan ke 7 anggota keluarga.
tiap anggota keluarga mendapatkan berapa kue. Nah, di sini ada bilangan bulat positif yang akan dibagikan dengan bilangan bulat positif lagi. Tinggal dibagi saja ya, karena bilangan positif dibagi dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Nah, 63 dibagi 7 sama dengan 9 kue. Jadi setiap anggota keluarga yang mendapatkan 9 kue. Oke, selanjutnya nomor 24. Hasil dari 14 dikurang negatif 6 sama dengan titik-titik. Dikurang negatif 6. Nah, negatifnya ada 2 nih. Dikurang negatif 6. Maka hasilnya yaitu 14 dijumlah dengan lawan dari negatif 6. Lawan negatif 6 itu angka berapa? Yaitu angka positif 6. Jadi 14 ditambah 6. Hasilnya adalah 20. Jawabannya yang A. Nah, soal terakhir ya pembahasannya. Di sini ada hasil dari negatif 209 ditambah 107 sama dengan titik-titik. Kita lihat negatifnya, angka yang negatifnya ini lebih besar dibandingkan dengan angka yang positif. Maka hasil penjumlahannya akan menjadi negatif ya, karena bilangan negatifnya lebih besar nih dibandingkan dengan bilangan yang positif. Maka hasil penjumlahannya negatif, kemudian hasilnya berapa? Tinggal 209 dikurang 7, angka terbesar dikurang dengan angka terkecil. Ya, 209 dikurang 107 berapa, Bu? Yaitu negatif 102. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah yang C. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini adakah yang masih belum paham mengenai cara pengerjaan soal-soal pada penilaian harian 1? Jika masih ada yang kurang paham, silakan ditanyakan ya secara japri agar kalian bisa lebih memahaminya. Namun jika sudah paham, silakan kalian pelajari kembali agar ketika kalian menemukan soal-soal seperti ini, kalian sudah bisa mengerjakannya dengan lebih baik lagi ya, tidak keliru lagi mana yang harus bilangannya hasilnya negatif, mana yang bilangannya harusnya hasilnya positif ya, dan mana yang harus diurutkan dari yang terkecil, kemudian dari yang terbesar dan lain-lain. Ya, jadi semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini mengenai hasil pembahasan penilaian harian ke-1 untuk matematika bisa kalian pahami dengan baik dan kalian bisa mempelajarinya dengan baik pula sehingga pemahaman kalian ini bertambah ya tentang bilangan bulat baik positif maupun negatif. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.